belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9, bab 4 kekongruenan dan kesebangunan, latihan 4.3 ada di halaman 238 sampai dengan 241. Baik, Ibu langsung membahas. Sebelum membahas soal, Ibu memberi penjelasan materi esensi 4.3 kesebangunan bangun datar. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Tidak perlu ukurannya sama, tetapi sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau proporsional dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perubahan bangun satu menjadi bangun yang lain yang sebangun melibatkan perbesaran atau pengecilan. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang ke-1, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Kita cermati, ada dua bangun di sini, bangun ABCD, segi 4 ABCD dan segi 4 EFGH. Ini, kalau perbandingan sisi-sisinya ini senilai, ini AB, ini panjang sisi AB di sini anak-anak, panjang sisi AB ini dibanding dengan EF, ini sama dengan BC dibanding dengan FG. Selanjutnya CD ini dibanding dengan GH, ini sama dengan AD dibanding dengan EH. Ini untuk syarat yang ke-1, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kita cermati, besar sudut A di sini, besar sudut A sama dengan besar sudut E, besar sudut B sama dengan besar sudut F, besar sudut C sama dengan besar sudut G, dan besar sudut D sama dengan besar sudut H. Jika bangun ABCD dan EFGH memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH sebangun. Dinotasikan dengan ABCD sebangun ini dengan EFGH. Jika bangun ABCD dan EFGH tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan EFGH tidak sebangun. Dinotasikan dengan ABCD, tandanya seperti ini anak-anak, tidak sebangun dengan EFGH. Latihan 4.3 anak-anak, kesebangunan bangun datar. Selesaikan soal-soal di bawah ini dengan benar dan sistematis. Soal nomor 1, selidikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun, jelaskan. Baik, kita cermati ada trapesium PQRS dan trapesium ABCD. Kita cermati untuk perbandingan sisi-sisi dari PQRS dan ABCD anak-anak. Ibu mulai dari di sini PQ, sisi yang pendek, sisi sejajar ini anak-anak. Ini sisinya sejajar. Ini yang pendek. PQ kita bandingkan dengan CD anak-anak. Ini sisi PQ dibanding dengan sisi CD. Di sini sama dengan 4 cm dibanding dengan 2 cm. Ini sama dengan 2 dibanding 1. Nih, selanjutnya untuk panjang sisi yang di sini RS, ini kita bandingkan sisi RS, kita bandingkan dengan sisi AB anak-anak. Kita bandingkan dengan sisi AB. Ini sama dengan 16 cm dibanding 8 cm. Ini sama dengan 2 dibanding 1. Selanjutnya kita cermati sisi PS, QR, dan AD juga BC anak-anak. Ini merupakan dua bangun trapesium sama kaki. Kalau kita cermati di sini, kalau kita cermati anak-anak, di sini PS dibanding AD dan juga Ibu tulis di sini PS dibanding AD di sini, dan QR dibanding dengan BC. Ini belum tentu ini bernilai
bernilai 2 dibanding 1 karena di sini tidak ada angka-angkanya anak-anak. Selanjutnya ini Ibu mencoba untuk mengukur sudut-sudutnya anak-anak. Hasil pengukuran sudut secara langsung nanti anak-anak bisa mengukur sendiri pada buku. Pada trapesium PQRS, sudut P di sini nih, sudut P sama dengan sudut Q karena di sini trapesium sama kaki, di sini 120 derajat. Di sini juga 120 derajat. Sudut yang ada di sini, dua sudut sini, sudut P dan S di sini kalau dijumlah 180 derajat. Berarti di sini 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Jadi diketahui bahwa sudut P ini besar sudut P sama dengan besar sudut Q sama dengan 120 derajat. Besar sudut S sama dengan besar sudut R sama dengan 60 derajat. Ini hasil pengukuran langsung. Selanjutnya pada trapesium ABCD, besar sudut C sama dengan besar sudut D 125 derajat anak-anak. Di sini 125 derajat. Sudut A dan sudut B berarti masing-masing 55 derajat. Ini sudah diketahui bahwa sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Kita cermati di sini, Bu tulis di sini. Sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Tadi sudah Ibu jelaskan syarat dua bangun sebangun adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ini bernilai sama dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini ternyata untuk perbandingan sisi-sisinya ada yang belum diketahui dan sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Bangun P, Q, R, S ini tidak sebangun dengan bangun A, B, C, D. Soal nomor 2 anak-anak, carilah pasangan bangun yang sebangun di antara gambar di bawah ini. Kita cermati di sini bangun A berbentuk persegi panjang, bangun B persegi panjang, bangun C persegi, bangun D di sini belah ketupat, keempat sisinya sama panjang dan sudut yang berhadapan nanti sama besar. Bangun E belah ketupat, bangun F belah ketupat, bangun G persegi, bangun H jajar genjang, dan bangun I di sini persegi panjang anak-anak. Baik, kita cermati untuk bangun persegi panjang A dan juga bangun persegi panjang B anak-anak. Untuk bangun persegi panjang I nanti anak-anak bisa membandingkan sendiri, itu nanti akan terbukti kalau tidak sebangun. Ini Ibu memberi alternatif penyelesaian. Perbandingan sisi-sisi pada persegi panjang A dan juga B. Di sini dimulai dari panjangnya dulu anak-anak. Ini panjangnya. Di sini panjang untuk A kita bandingkan dengan panjang pada B, pada bangun B. P pada A di sini dibanding dengan P pada B, pada bangun B. Ini sama dengan 6 cm. Ini dibanding 42 cm. Sama dengan 6 dibagi 6 1 per 42 dibagi 6 7. Satuannya sudah sama cm anak-anak. Selanjutnya untuk lebarnya, LA lebar A dibanding dengan lebar B, bangun B, ini sama dengan 4 cm dibanding dengan B nya 28 cm. Ini sama dengan ini 4 dibagi 4 1. Selanjutnya 28 bagi 4 7. Perbandingan sama anak-anak, perbandingannya. Ini tentu anak-anak sudah tahu kalau pada bangun persegi panjang ini dua sisi yang berhadapan ini sama panjang di sini. Selanjutnya sudah diketahui tadi syarat yang ke-1, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian bernilai sama. Selanjutnya untuk sudut-sudutnya tentu saja ini sama anak-anak karena pada persegi panjang keempat sudutnya ini merupakan sudut siku-siku. Ini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar yaitu sudut siku-siku. Jadi bisa disimpulkan bahwa bangun pada A ini sebangun dengan bangun B. Lanjut sekarang bangun C dan juga bangun G anak-anak kita cermati.
Ini kedua-duanya ini bangun persegi. Alternatif penyelesaiannya perbandingan sisi-sisi pada persegi C dan G. Kalau persegi tentu saja ini sisi-sisinya sama panjang, keempat sisinya sama panjang. Kita cermati, ini namanya S anak-anak. Kalau persegi berarti S1, S maksud ibu SC, perbandingan sisi C dibanding dengan sisi pada bangun G di sini sama dengan 3 cm dibanding 2 cm. Ini sama dengan 3/2. Ini tentu saja sama anak-anak, keempat sisinya perbandingannya sama 3/2. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian bernilai sama, yaitu 3/2 karena keempat sisinya sama panjang. Selanjutnya tentu saja ini sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar karena merupakan sudut siku-siku. Kalau bangun persegi, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut siku-siku. Ini berarti bisa disimpulkan bahwa bangun C ini sebangun dengan bangun G. Perlu Ibu beri tambahan penjelasan bahwa semua bangun persegi ini merupakan bangun yang sebangun karena perbandingan sisi-sisinya pasti sama dan sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar karena merupakan sudut siku-siku. Lanjut kita bandingkan sekarang untuk bangun belah ketupat D, E, F. Nih, di sini panjang sisinya sama, yaitu 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter anak-anak. Di sini nih sama panjang. Nih, sama panjang. Sudutnya yang berhadapan sama besar, di sini 80 derajat. Yang berhadapan di sini 80 derajat. Sini 100 derajat. Di sini juga 100 derajat. Untuk bangun E juga belah ketupat 3 meter, 3 meter, 3 meter, 3 meter. Sudut yang berhadapan di sini 70 derajat, di sini 110 derajat. Selanjutnya yang di sini untuk bangun F, kita cermati panjang sisinya sama 50 cm. Selanjutnya sudut yang berhadapan 180 derajat, 70 derajat. Sekarang kita cermati kalau untuk bangun D dan E di sini nih untuk perbandingan sisi-sisinya sama anak-anak 3 meter semuanya. Tapi besar sudutnya ini berbeda. Di sini 110, di sini 100. Ini sudah tidak sebangun. Untuk bangun E dan F kita cermati perbandingan sisi-sisi pada belah ketupat E dan F di sini. Ini adalah untuk Ibu sebut sisi di sini karena keempat sisinya sama panjang. Sisi perbandingan sisi E dibanding dengan sisi F ini sama dengan yaitu 3 meter dibanding 50 cm. Ini sama dengan 300 cm ini dibanding dengan 50 cm. Ini sama dengan 300 bagi 50 ini 6, 50 bagi 51, 6 banding 1 anak-anak. Ini keempat sisinya sama panjang, jadi perbandingannya sama, yaitu 6 banding 1. Bisa disimpulkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian bernilai sama. Dan sudah diketahui di sini sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. 70, 70, 110, 110 besarnya sama. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa bangun E ini sebangun dengan bangun F. Soal nomor 3 anak-anak, perhatikan dua bangun yang sebangun pada gambar di bawah ini. Kita cermati di sini ada bangun segi 5A, B, C, D, E dan P, Q, R, S, T. Hitunglah panjang sisi AE, ED dan GR. Pada dua bangun yang sebangun tentu perbandingan sisi-sisi yang sesuai nilainya sama. Yang sudah diketahui di sini sisi AB dan juga PQ anak-anak. Ini kita tentukan terlebih dahulu perbandingannya. AB dibanding dengan PQ ini sama dengan 32 ini dibanding 24. Ini 32 ini dibagi 8 4, 24 dibagi 8 3. Jadi perbandingannya 4/3. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan panjang AE di sini. AE dibanding dengan panjang PT ini berarti sama dengan perbandingannya sama, yaitu 4/3. AE ini
dibanding dengan PT 18 ini sama dengan 4/3. Berarti panjang AE ini sama dengan 4/3 dikali 18. Kita sederhanakan, 3 dibagi 3 1, 18 dibagi 3 6, 4 kali 6 24. Jadi panjang AE 24 cm. Lanjut, sekarang kita ke panjang ED anak-anak. ED nih, ED dibanding dengan ED yang ada di sini, ED dibanding dengan TS nih. Panjangnya sama, perbandingannya yaitu 4/3. ED nih dibanding dengan TS nya 21 sama dengan 4/3. Panjang ED ini sama dengan 4/3 dikali 21. Kita sederhanakan anak-anak. 3 dibagi 3 1, 21 dibagi 3 7, 4 kali 7 28. Panjang ED 28 cm. Selanjutnya kita diminta menentukan panjang GR anak-anak. Kita cermati GR ada di sini. Berarti BC dibanding dengan GR di sini. Ini BC ini dibanding dengan GR ini sama dengan 4/3. BC di sini 48 anak-anak. 48 dibanding GR ini sama dengan 4/3. Ini selanjutnya 48 ini pindah ruas menjadi di sini menjadi pembagi 4, selanjutnya dikali dengan 3 ini sama dengan GR-nya pindah ruas sama dengan GR. Selanjutnya di sini anak-anak ini Ibu sederhanakan. 48 dibagi 4 ini 12, ini bagi 4 1, 4 bagi 4 1, 48 bagi 4 12, tinggal 12 dikali 3 36. Jadi 36 ini sama dengan GR. Jadi panjang GR ini sama dengan 36 cm. Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak. 2 bangun di bawah ini sebangun. Kita cermati ada 2 bangun trapesium siku-siku E, F, G, H dan A, B, C, D. Kita cermati. Hitunglah untuk soal A panjang EF, HG, AD dan DC. Bu, soal A terlebih dahulu Ibu bahas. Di sini untuk perbandingan sisi yang sudah diketahui anak-anak. Di sini yang sudah diketahui ini panjang FG dibanding dengan BC. Nih FG dibanding dengan BC sama dengan 28 dibanding dengan 35. Ini sama dengan 28 dibagi 7 ini 4, 35 dibagi 7 5. Perbandingannya 4/5 anak-anak. Kalau kita menentukan panjang EF berarti EF di sini EF dibanding dengan yang siku-siku anak-anak dibanding dengan AB ini AB sama dengan 4/5. Selanjutnya panjang EF dibanding dengan AB nya 20 ini sama dengan 4/5. Ini panjang EF Bu letakkan di sini kecil aja anak-anak. EF sama dengan 4/5 dikali 20. Panjang EF berarti kita sederhanakan 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4, 4 kali 4 16. Jadi panjang EF adalah 16 cm. Selanjutnya kita diminta menentukan panjang HG di sini. Ini kita cermati, kalau di sini ini ada, kita beri garis bantuan. Di sini membentuk segitiga siku-siku. Ini membentuk segitiga siku-siku. Panjang EF tadi sudah diketahui yaitu 16 cm. Ini 16 cm. Selanjutnya di sini misalkan Ibu memberi nama di sini I, di sini. Ini I berarti panjang IG di sini. Ini panjang IG berarti 28 dikurang dengan 16 anak-anak yang ada di sini. Berarti ini panjangnya adalah 12 cm. Ini. Jadi kita menentukan panjang HG di sini ini merupakan sisi miring dari segitiga IGH.
ini yang ditanyakan HG yang ada di sini, ini sisi miring di sini. Kita gunakan teorema Pythagoras. Ini berarti HG kuadrat, ini sisi miring kuadrat, sama dengan IG kuadrat. IG kuadrat ditambah dengan HI kuadrat. HI kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah dengan 16 kuadrat sama dengan 144 ditambah dengan 16 kuadrat 256 anak-anak. Jadi panjang HG adalah akar kuadrat dari 400 anak-anak, sama dengan 20 cm. Diketahui HG 20 cm. Selanjutnya yang diminta adalah panjang AD anak-anak. Ini Bu tulis di sini untuk menentukan AD. Ini AD itu yang ada di sini. Berarti ini AD, berarti kita ini EH dibanding AD, ini EH dibanding AD, EH ini dibanding AD, ini sama dengan 4/5. 4/5. EH nya tadi 16 per AD, ini sama dengan 4/5. Ini selanjutnya 16, ini pindah ruas menjadi pembagi per 4, ini menjadi pengali, dikali 5 sama dengan AD. Ini, maka panjang AD di sini ini 16, 4 bagi 4 1, 16 bagi 4 4, 4 kali 5 20, maka panjang AD diketahui 20 cm. Selanjutnya panjang CD anak-anak. Panjang CD di sini, panjang CD yang ada di sini. Panjang CD ini sama dengan panjang perbandingannya sama dengan panjang HG anak-anak. Berarti HG dibanding CD, ini HG dibanding dengan CD atau DC ini sama dengan 4/5. Ini HG nya sudah diketahui tadi 20 cm. 20 per DC sama dengan 4/5. Ini selanjutnya ini 20 dikali dengan 5. Ini dikali dengan 5. Di sini per 4 juga boleh, di sini seperti ini juga boleh anak-anak. Per 4 seperti ini. Ini sama dengan panjang DC. Jadi panjang DC sama dengan 4 bagi 4 1, 20 dibagi 4, ini 5 kali 5 25. Jadi panjang CD, ini diketahui CD sama dengan 25 cm. Untuk sudut H besarnya 120 derajat. Nih, tentu anak-anak sudah tahu pada bangun trapesium besar dua sudut di antara sisi sejajar kalau dijumlah itu 180 derajat di sini. Maka X derajat ditambah 120 derajat ini besarnya 180 derajat. Jadi untuk soal B ini X derajat ini sama dengan 180 derajat dikurang dengan 127 derajat sama dengan 0 dikurang 7, ini 3 tinggal 7 dikurang 2 5. Besarnya adalah 53 derajat untuk X derajat. Kalau X nya berarti sama dengan 53. Tentu anak-anak sudah tahu kalau besar sudut ini yang bersesuaian sama anak-anak. Ini yang lancip berarti Z nya di sini 53 derajat. X derajatnya di sini 127 derajat. Kalau ditanya sudut Y berarti Y derajat sama dengan 127 derajat. Ini sama dengan ini, Y derajat itu sama dengan sudut H anak-anak. Jadi Y sama dengan 127. Selanjutnya Z derajat ini sama dengan 53 derajat. Kalau ditanya nilai Z saja berarti sama dengan 53. Soal nomor 5 anak-anak. Sebuah gambar berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 cm kali 8,4 cm. Gambar tersebut diperkecil
sehingga ukurannya menjadi kcm kali 2 cm. Hitunglah panjang K. Baik, kita cermati. Untuk gambar yang ke-1, panjang dari persegi panjang ini 16,8 cm, lebarnya 8,4 cm. Karena ini diperkecil, maka kedua bangun persegi panjang ini sebangun anak-anak. Panjangnya menjadi kcm, lebarnya 2 cm. Maka perbandingannya ini untuk panjang yang kedua dibanding panjang yang ke-1 berarti K. Ini dibanding dengan 16,8. Ini sama dengan lebar kedua di sini 2 per lebar ke-1 8,4. Maka nilai K sama dengan 2 per 8,4 kali 16,8 sama dengan 8,4 dibagi 8,41, 16,8 dibagi 8,42, 2 kali 2 4. Maka panjang K adalah 4 cm. Soal nomor 6 anak-anak. Sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm x 40 cm sebelum dipasang di bikura. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti nampak pada gambar. Foto dan karton tersebut sebangun. Kita cermati di sini. Diketahui panjang dari kartonnya yang di luar ini. Ibu tulis panjang karton ini sama dengan 50 cm anak-anak. 50 cm. Selanjutnya lebar karton ini, lebar karton 40 cm anak-anak. 40 cm. Selanjutnya ke panjang foto. Panjang foto ini kita cermati, panjang foto 50 cm dikurang sisi kiri dan kanan 5 cm 5 cm berarti 50 cm dikurang 5 cm sisi kiri ditambah 5 cm sisi kanan yang kosong, itu berarti 50 dikurang 10 sama dengan 40 cm. Selanjutnya untuk lebar foto anak-anak. Lebar foto di sini awalnya 40 dikurang di sini 3 cm, di sini ACM berarti 40 cm dikurang dengan 3 cm dikurang lagi dengan ACM anak-anak, ACM. Selanjutnya sama dengan 37 cm dikurang ACM. Selanjutnya untuk soal A anak-anak. Berapa lebar karton di bagian bawah yang tidak tertutup oleh foto tersebut? Berarti yang tidak tertutup ini yang ditanya adalah A anak-anak. Untuk soal A, Ibu tulis terlebih dahulu. Perbandingannya berarti ini lebar foto, ini lebar foto, ini lebar foto dibanding dengan lebar karton. Ini sama dengan panjang foto dibanding dengan panjang karton. Lebar foto 37 dikurang A, 37 dikurang A. Di sini per lebar kartonnya tadi 40. Ini sama dengan panjang foto 40. Ini per panjang karton 50 anak-anak, 50. Ini berarti 37 dikurang A sama dengan 40 per 50. Ini dikali 40. Nih, kita sederhanakan. Ini 0 dengan 0 di sini tinggal ini 4 dikali 40 160 dibagi 5 anak-anak. Ini kita bagi bersusun di sini. Ini 160 bagi 5 kali 3 15. Ini kali kita kurangkan 1 10 kali 2 ini 10 ini 0 32 anak-anak. Berarti 37 Ibu lanjutkan di sini nih biar cukup tempatnya. Ini 37 dikurang A sama dengan 32 ini. Maka kalau A Ibu pindah ruas, 37 dikurang 32 sama dengan A. Berarti panjang A sama dengan 5. Maka panjang A sama dengan 5 cm. Lanjut ke soal B anak-anak. Berapa perbandingan luas foto dan luas karton?
Baik, ini tadi panjang karton, lebar karton sudah diketahui, panjang foto sudah. Yang belum lebar foto anak-anak. Tadi diketahui 37 dikurang A sama dengan 37 dikurang 5, A-nya tadi 5 sama dengan berarti 32 cm anak-anak untuk lebar fotonya. Sekarang kita bandingkan antara luas foto ini kita bandingkan dengan luas karton. Ini berarti sama dengan panjang foto dikali lebar foto dibagi dengan panjang dari karton dikali dengan lebar karton, sama dengan panjang foto tadi 40 dikali dengan lebar fotonya tadi 32 ini per panjang karton tadi 50 ini dikali dengan 40. Ini sama dengan, kita sederhanakan, 40 bagi 41, 40 bagi 41. Sekarang ini bisa dibagi dengan 2 anak-anak. Ini 32 dibagi 2 ini 16, 50 dibagi 2 25. Ini tinggal perbandingannya, lebar foto dibanding lebar karton adalah 16 per 25 atau 16 dibanding 25. Soal nomor 7 anak-anak, sebuah batako berukuran panjang 24 cm, lebar 12 cm dan tingginya 8 cm dengan berat 1,6 kg. Terdapat miniatur batako yang sebangun dengan batako tersebut dan terbuat dari bahan yang sama dengan batako asli. Ukuran panjang miniatur batako 6 cm. Hitunglah untuk soal A. Lebar dan tinggi miniatur batako, B. Perbandingan volume batako asli dan batako miniatur, dan soal C. Berat miniatur batako dalam gram. Ibu bahas satu persatu anak-anak. Baik, Ibu bahas dari soal A anak-anak. Kita akan menghitung lebar dan tinggi miniatur batako. Kita cermati di sini yang sudah diketahui panjang asli, Ibu tulis PA di sini 24 cm. Selanjutnya lebar asli LA 12 cm. Selanjutnya tinggi asli di sini TA, Ibu tulis TA 8 cm. Dan diketahui di sini untuk panjang miniatur, Ibu tulis PM di sini, panjang miniatur sama dengan 6 cm. Nih, sekarang kalau kita bandingkan anak-anak, perbandingan yang sudah diketahui di sini adalah PM, panjang miniatur dibagi dengan panjang asli, ini sama dengan 6 cm dibanding dengan 24 cm, sama dengan CM dengan CM, 6 dibagi 6 1, selanjutnya 24 dibagi 6 4, jadi 1/4 anak-anak. Sekarang kalau diminta lebar miniatur, berarti lebar miniatur dibanding dengan lebar aslinya, karena ini sebangun anak-anak, di sini sudah diketahui sebangun, maka perbandingannya sama, yaitu 1/4. Ini lebar miniatur ini dibanding lebar asli yaitu 12 sama dengan 1/4. Jadi lebar miniatur ini sama dengan 1/4 dikali 12 anak-anak. 1 dikali 12 dibagi 4 sama dengan 3. Satuannya cm anak-anak. Selanjutnya kita menentukan tinggi miniatur. Kita bandingkan tinggi miniatur dibanding dengan tinggi asli. Ini perbandingannya sama, yaitu 1/4. Tinggi miniatur dibagi dengan tinggi aslinya tadi 8. Ini T, ini huruf T anak-anak, sama dengan 1/4. Ini tinggi miniatur berarti sama dengan 1/4 dikali 8. Ini 1 kali 8 bagi 4 2, berarti tinggi miniatur sama dengan 2 cm. Lanjut ke soal B anak-anak, perbandingan volume batako asli dan batako miniatur. Baik, karena di sini V asli dibanding V miniatur,
Di sini P aslinya Ibu bandingkan dengan PM anak-anak untuk memudahkan kita. Berarti tadi 24 cm dibanding dengan 6 cm. Ini kita sederhanakan sama dengan 4 banding 1. Kalau PM per PA 1/4, kalau PA per PM 4 banding 1. Sekarang VA, ini VA volume asli dibanding dengan volume miniatur, ini sama dengan ini panjang asli dibanding dengan panjang miniatur, ini dipangkatkan 3 anak-anak. Ini karena sebangun anak-anak. Kalau di sini volume, karena ini cm kubik dipangkatkan 3. Ini sama dengan PA per PM tadi 4 banding 1, 4/1 dipangkatkan 3, ini sama dengan ini 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 ini sama dengan 4 pangkat 3 anak-anak. 4 pangkat 3 per 1 pangkat 3 seperti ini. 4 pangkat 3 sama dengan 64 per 1 pangkat 3 1. Jadi VA per VM sama dengan 64 banding 1. Maka kalau ditulis seperti ini, VA volume asli dibanding dengan volume miniatur sama dengan 64 dibanding 1. Lanjut sekarang ke soal C anak-anak. Di sini soal C, berat miniatur batako dalam gram. Tadi sudah diketahui untuk berat aslinya, Ibu tulis B, berat aslinya 1,6 kg. Ini kalau dijadikan gram dikali 1000 sama dengan 1600 gram. Ini 1600 gram. Sekarang kalau kita diminta untuk menentukan berat miniatur, berarti berat miniatur di sini, berat miniatur dibanding dengan berat dari aslinya, ini sama dengan yang ditanya tadi berat miniatur anak-anak. Nanti kita tentukan dari perbandingan ini sama dengan P miniatur dibanding dengan P asli. Ini karena yang di atas B yang di atas M anak-anak dipangkatkan 3 sama dengan BM dibanding BA nya 1600 gram sama dengan PM dibanding PA tadi 1/4. Ini pangkat 3. Ini BM ini sama dengan 1 dipangkatkan 3 ini 1 per 4 dipangkatkan 3 64 anak-anak. 64 selanjutnya ini pindah ruas menjadi pengali dikali 1600. Maka berat miniatur ini sama dengan 1600 dibagi 64 25 anak-anak. Nanti anak-anak bisa menghitung kembali 25 gram. Soal nomor 8 anak-anak, panjang sisi terpendek dari 2 buah segi 6 atau heksagon sebangun adalah 10 cm dan 8 cm. Jika luas segi 6 yang besar adalah 200 cm persegi, berapakah luas segi 6 yang kecil? Baik, diketahui ini 10 cm ini berarti sisi yang besar, ini sama dengan 10 cm. Selanjutnya sisi yang kecil di sini 8 cm. Selanjutnya luas yang besar di sini sama dengan 200 cm persegi. Berarti untuk karena ini sebangun anak-anak, untuk menentukan ini kita diminta menentukan luas yang kecil. Ini kita diminta. Berarti perbandingannya luas yang kecil ini dibanding dengan luas yang besar ini sama dengan sisi, karena di sini ini cm persegi berarti sisi yang kecil ini dibanding dengan sisi yang besar. Sisi yang besar ini dikuadratkan. Ini sisi yang luas yang kecil ini dibanding dengan luas yang besar 200 sama dengan sisi yang kecil tadi 8 per 10. Ini dikuadratkan. Ini berarti LK luas yang kecil per 200 sama dengan 8 dikuadratkan 64 per 10 dikuadratkan 100. Ini Ibu lanjutkan. Berarti luas yang kecil ini sama dengan 64 per 100.
dikali dengan 200 anak-anak. Ini sama dengan, ini kita coret nolnya 2, bawah 2, atas 2, tinggal 64 dikali 2, 128. Satuannya adalah cm persegi. Soal nomor 9 anak-anak, usaha konveksi. Wina mempunyai usaha konveksi. Untuk mengetahui bahan kain yang dibutuhkan sebelum memproduksi dalam jumlah besar, ia membuat sampel baju ukuran kecil dengan skala 1/4 terhadap ukuran sebenarnya. Ternyata satu sampel tersebut membutuhkan kain sekitar 0,25 meter persegi. Berapa luas kain yang dibutuhkan jika ia mendapat pesanan untuk memproduksi baju tersebut sebanyak 1000 baju? Baik, Ibu bahas. Jadi sudah diketahui skalanya anak-anak. Ini skalanya sama dengan 1 dibanding 4. Nih. Selanjutnya yang diketahui lagi luas sampel. Luas sampelnya sudah diketahui 0,25 meter persegi. Ini langkah pertama, kita menentukan luas kain untuk satu baju terlebih dahulu anak-anak. Ini berapa meter persegi? Ini kita bandingkan luas sampel dibanding dengan luas kain. Ini sama dengan, ini skalanya ini 1/4. Karena ini luas anak-anak, satuannya tadi dalam meter persegi, berarti di sini dikuadratkan. Luas sampel 0,25 dibanding dengan luas kain, ini sama dengan 1 kuadrat 1/4 kuadrat 16. Ini selanjutnya 0,25 ini Ibu ubah dalam bentuk 25/100. 25/100. Ini 16 Ibu pindah ruas menjadi pengali, kali 16, 1 Ibu pindah ruas menjadi pembagi, per 1. Ini per 1 sama dengan luas kain. Nih, kita sederhanakan, 25 dibagi 25 1, 100 bagi 25 4, 4 dibagi 4 1, 16 dibagi 4 4. Jadi LK ini luas kain sama dengan 4. Luas kain berarti untuk satu baju ini sama dengan 4 meter persegi. Sekarang yang ditanyakan ini luas kain untuk 1000 baju. Ini luas kain untuk 1000 baju. Untuk 1000 baju ini berarti sama dengan 1000 dikali 4 meter persegi sama dengan 4000 meter persegi. Soal nomor 10 anak-anak, botol air mineral. Ada dua macam kemasan air mineral, yaitu botol ukuran sedang dan besar. Kedua kemasan tersebut sebangun. Botol sedang tingginya 15 cm dan botol besar tingginya 25 cm. Volume botol besar adalah 1250 ml. Berapa volume botol kecil? Ini maksudnya adalah volume botol sedang anak-anak. Baik, Ibu bahas. Jadi diketahui di sini tinggi botol sedang adalah 15 cm. Ini selanjutnya tinggi botol besar adalah 25 cm. Ini TB 25 cm. Selanjutnya volume botol besar adalah 1250 ml anak-anak. Di sini. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan volume botol sedang. Ini kita bandingkan dulu tinggi botol sedang untuk memudahkan dibanding dengan tinggi botol besar. Ini TB ini sama dengan 15 cm dibanding 25 cm. Ini sama dengan, kita sederhanakan, ini 15 bagi 5 ini 3, 25 dibagi 5 5, 3/5 anak-anak. Ini selanjutnya kita diminta untuk menentukan volume botol sedang, berarti volume botol sedang dibanding dengan volume botol besar, ini sama dengan, ini karena volume berarti 3/5, ini dipangkatkan 3 anak-anak. Ini volume sedang, volume botol sedang, di sini volume botol sedang dibagi dengan 1200 ml, 1250 ml sama dengan 3 pangkat 3 27,
per 5 pangkat 3 125 anak-anak. Di sini selanjutnya volume botol sedang berarti 27 per 125 dikali 1250. Ini sama dengan, kita sederhanakan, 125 dibagi 125 1, 1250 dibagi 125 10, 27 dikali 10 270 anak-anak. Satuannya adalah mililiter. Ini adalah volume botol sedang. Soal nomor 11 anak-anak, denah rumah. Perhatikan gambar denah rumah di bawah ini, baik kita cermati anak-anak. Denah di atas menggunakan skala 1 dibanding 200. Hitunglah untuk soal A, ukuran dan luas garasi sebenarnya. Kita cermati di sini untuk ukuran garasi ini, panjangnya pada denah adalah 4,50 cm dan lebarnya 3,00 cm. Ibu bahas dari soal A, Ibu tulis di sini. Berarti panjang pada denah adalah 4,5 cm. Selanjutnya lebar dari denah di sini 3 cm anak-anak. Ini selanjutnya diketahui skalanya. Ini skalanya sama dengan 1 dibanding 200. Ini untuk menentukan ukuran luas garasi sebenarnya, kita menentukan panjang sebenarnya dan juga lebar sebenarnya terlebih dahulu anak-anak. Ini panjang sebenarnya. Ini kalau 1 dibanding 200, ini berarti panjang denah. Terus di sini panjang denah dibanding dengan panjang sebenarnya, ini sama dengan 1 per 200. Panjang denahnya sudah diketahui 4,5. 4,5 ini tadi satuannya cm anak-anak, 4,5 cm. Ini kalau ibu pindah ruas, ini langsung, atau ibu bagi dulu seperti ini per PS. Panjang sebenarnya sama dengan 1 per 200. 4,5 ibu jadikan 4,5 ini cm tetap seperti ini. Ibu pindah ruas menjadi dikali 200 per 1. Ini sama dengan panjang sebenarnya. Berarti panjang sebenarnya ini sama dengan ini 4,5 dikali 2 itu 9, berarti 900 cm. Ini kalau dijadikan satuan meter berarti panjang sebenarnya 9 meter. Ibu lanjutkan, kita tentukan lebar sebenarnya anak-anak. Lebar denah dibagi dengan lebar sebenarnya sama dengan 1 dibanding 200. Selanjutnya lebar denahnya diketahui 3 cm per lebar sebenarnya sama dengan 1 per 200. Selanjutnya 3 cm dikali dengan 200 per 1 sama dengan lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya berarti 600 cm anak-anak. 600 cm berarti lebar sebenarnya sama dengan 6 meter. Sudah diketahui, sekarang kita tentukan luasnya dari persegi panjang ini, bentuk garasinya persegi panjang. Luas sebenarnya berarti sama dengan panjang sebenarnya dikali dengan lebar sebenarnya sama dengan 9 meter dikali dengan 6 meter anak-anak. Ini sama dengan 54 meter persegi. Lanjut ke soal B anak-anak, ukuran dan luas kamar mandi sebenarnya. Kita cermati di sini gambar kamar mandinya. Di sini untuk denahnya panjangnya 2 cm, lebarnya 1,5 cm. Ibu bahas soal B. Ini panjang pada denah adalah 2 cm. Selanjutnya lebar pada denah di sini 1,5 cm anak-anak. Ini selanjutnya skalanya diketahui. Skalanya diketahui 1 dibanding 200. Selain dengan cara A, ibu memberi cara cepat untuk menentukan panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya untuk kamar mandi berarti di sini cara kita berpikir 1 cm pada 1 cm pada peta pada denah di sini mewakili 200 cm jarak sebenarnya.
Jadi kalau 2 cm berarti mewakili 2 dikali 200 langsung. Dikali skala yang sebelah kanan bisa anak-anak. Jadi panjang sebenarnya di sini sama dengan 2 cm dikali 200. Sama dengan 400 cm sama dengan ini, tulis di sini saja, sama dengan 4 meter. Selanjutnya lebar sebenarnya juga bisa ini anak-anak. Lebar sebenarnya 1 cm mewakili 200 cm pada jarak sebenarnya. Kalau 1,5 cm berarti ya dikali 200 anak-anak, berarti 1,5 cm dikali 200 sama dengan 1,5 dikali 2 ini 3, berarti 300 cm sama dengan 3 meter. Jadi luas sebenarnya untuk kamar mandi sama dengan panjang sebenarnya dikali dengan lebar sebenarnya, bentuknya persegi panjang 4 meter dikali dengan 3 meter sama dengan 12 meter persegi. Lanjut ke soal C anak-anak, luas taman depan sebenarnya. Kita cermati, bentuk dari luas taman depan sebenarnya ini tidak persegi ataupun persegi panjang, maka luasannya bagi menjadi 3 bagian anak-anak. Di sini ini L1, di sini L2, di sini L3. Ini yang pertama kita cari luas sebenarnya untuk L1 anak-anak. Ibu bahas soal C di sini. Untuk L1 di sini berarti panjang sebenarnya yang ke-1 dikali dengan lebar sebenarnya yang ke-1, karena bentuknya persegi panjang anak-anak. Selanjutnya kita cermati, berarti kalau panjang sebenarnya ini 2,25 tambah 0,75 ini 35 anak-anak. Ini 5 cm dikali skala sebelah kanan 200. Ini selanjutnya dikali dengan ini lebarnya 2,75 anak-anak, 2,75 cm dikali dengan 200 ini sama dengan 1000 cm. Ini 1000 cm dikali dengan 5, di sini 550 anak-anak, berarti 550 cm. Ini kalau kita jadikan meter berarti di sini 10 meter dikali dengan 5,5 meter. Ini sama dengan, ibu letakkan di sebelah kanan, 55 ini meter persegi. Lanjut ke luas yang kedua, berarti panjang sebenarnya kedua dikali dengan lebar sebenarnya kedua. Ini sama dengan panjangnya 0,75 2,75 cm, 2,75 cm dikali 200 dikali lagi di sini 1,25 cm anak-anak, 1,25 cm dikali dengan 200 anak-anak. Skala sebelah kanannya sama dengan 550 cm dikali dengan 250 cm. Ini sama dengan 5,5 meter dikali dengan 2,5 meter. Ini sama dengan, nanti anak-anak bisa menghitung sendiri, 13,75 meter persegi. Selanjutnya untuk luas yang ketiga, di sini berarti panjang sebenarnya yang ketiga dikali dengan lebar sebenarnya yang ketiga sama dengan panjang sebenarnya yang ketiga di sini 2 cm anak-anak, di sini 2 cm dikali dengan 200 dikali dengan di sini lebarnya 0,5 cm, 0,5 cm dikali 100 dikali 200 anak-anak, sama dengan 400 cm dikali dengan 100 cm sama dengan 4 meter dikali 1 meter sama dengan 4 meter persegi, 4 meter persegi. Sekarang kita jumlahkan anak-anak. Ini sudah ketemu luas taman depan sebenarnya. Luas taman depan sebenarnya
sebenarnya kita tinggal menjumlahkan. Ini 5, 7, di sini 8 tambah 4, 12, kita simpan 1, 7, 72,75 meter persegi. Lanjut ke soal D anak-anak. Luas rumah sebenarnya, tanah dan bangunan kita cermati. Untuk soal D di sini, panjang pada denah ini diketahui berarti 13 cm, 13 cm, dan lebar pada denah di sini 8 cm anak-anak. Berarti panjang sebenarnya sama dengan 13 cm dikali 200, ini sama dengan 2600 cm, ini sama dengan 26 meter. Lebar sebenarnya sama dengan 8 cm dikali 200, ini sama dengan 1600 cm, berarti sama dengan 16 meter. Berarti luas sebenarnya sama dengan panjang sebenarnya dikali dengan lebar sebenarnya sama dengan 26 meter dikali 16 meter sama dengan 416 meter persegi. Soal nomor 12 anak-anak, miniatur kereta api. Sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama dengan kereta api sebenarnya. Panjang miniatur kereta api tersebut adalah 40 cm, panjang sebenarnya 10 meter, dan berat miniatur adalah 4 kg. Berapakah berat kereta api sebenarnya? Baik, Ibu bahas. Di bawah sini anak-anak, diketahui panjang miniatur. Panjang miniatur sama dengan 40 cm. Selanjutnya, panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya sama dengan 10 meter. Ini berarti sama dengan 1000 cm anak-anak. Dan diketahui berat dari miniaturnya adalah 4 kg. Ini selanjutnya di sini kita untuk memudahkan, Ibu bandingkan terlebih dahulu panjang sebenarnya, kita bandingkan dengan panjang miniatur anak-anak. Ini sama dengan panjang sebenarnya 1000 cm, kita bandingkan dengan 40 cm, sama dengan cm dengan cm. 40 dibagi 41, 1000 dibagi 40, 25 anak-anak, sama dengan 25 dibanding 1. Selanjutnya yang ditanya adalah berat sebenarnya, berarti berat sebenarnya dibanding dengan berat miniatur, ini sama dengan panjang sebenarnya ini panjang sebenarnya dibanding dengan panjang miniatur dipangkatkan 3 anak-anak. Ini sama dengan berarti berat sebenarnya dibanding dengan berat sebenarnya dibanding dengan berat miniaturnya di sini 4 kg. Ini sama dengan 25 dibanding 1 tadi sudah ada. 25 dibanding 1 dipangkatkan 3. Berarti berat sebenarnya ini sama dengan 25 dipangkatkan 3 ini 15, 625 per 1 pangkat 3 itu 1, selanjutnya dikali dengan 4 kg langsung anak-anak. Kilogramnya tidak Ibu buang, agar Ibu tulis langsung agar lebih mudah. Selanjutnya kita hitung berat sebenarnya anak-anak. Berat sebenarnya ini sama dengan 15.625 dikali 4 kg, ini sama dengan 62.500 kg. Nanti anak-anak bisa menghitung sendiri. Kalau dijadikan ton berarti dibagi 1000 anak-anak, berarti 62,5 ton. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.